Halo? Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ke-11 dan ke-12. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, T-Bag masih terjebak dengan tangan yang terikat. Di sisi lain, polisi sudah mulai berdatangan. Namun seperti yang kita tahu, T-Bag mempunyai sisi psikoplok yang kuat. Terbukti ketika polisi mendobrak masuk, yang tersisa hanyalah tangannya saja. Michael mendatangi toko pancing untuk membeli pengganti cairan gliserin yang sudah disita FBI. Selain itu, Michael juga membeli GPS untuk digunakan dalam rencana selanjutnya. Namun, untuk kedua barang itu, Michael tidak mempunyai cukup uang. Alhasil, dia terpaksa melakukan kekerasan untuk mendapatkannya. Karena perlakuannya itu, dia teringat dengan orang-orang yang mendapatkan imbasnya. Di antaranya yaitu Teller Bank, seorang sipir, D.B. Cooper, Janet, Nika, Sarah, dan Pop. Di tempat persembunyian, ayahnya menceritakan kalau korporasi tertarik untuk masuk ke ranah pemerintahan. Tujuannya untuk mengatur hasil pemilu, terlibat peperangan, dan mengambil keuntungan dari orang yang sekarat. Dan ayahnya akan mencoba menghentikannya. Di satu sisi, misi mereka yaitu membongkar sosok Caroline yang menjadi boneka perusahaan. Dan jika Caroline jatuh, maka perusahaan juga akan jatuh. Lalu, jika mereka jatuh, maka Lincoln akan bebas. Di samping itu, ayahnya mempunyai orang dalam NSA yang bersimpati dengan tujuan mereka. Nah, orang itu masuk ke program Echelon, yang dimana seluruh email dan panggilan telepon dalam negeri jika disebarkan maka akan melalui bagian Echelon. Secara tidak sengaja, analis itu menyelidiki percakapan telepon antara presiden dengan Terence Steadman. Tepatnya 2 minggu setelah mereka menuduh Lincoln membunuhnya. Analis itu memasukkan rekaman tersebut ke dalam sebuah flash disk dan berniat akan membocorkannya. Namun, dia keburu diciduk oleh petugas keamanan. Akan tetapi, seseorang ada yang mengirimkan flash disk itu ke Tanker D. Nah, karena alasan inilah ayahnya Sarah harus tewas, dan analis itu dikabarkan menghilang. Di waktu yang sama, orang suruhan Kim melakukan aksinya. Ayahnya menambahkan, rekaman Echelon Gedung Putih dihapus dari kerangka utama, namun salinannya masih berada di luar sana. Dan karena upaya mereka untuk mengejar Sarah sangat keras, itu mengindikasikan rekamannya ada di Sarah. Artinya, sekarang Sarah adalah kunci untuk mereka saat ini. Mendengar ada suara tembakan, Lincoln menyadari ada yang tidak beres. Hingga akhirnya Jen datang membunuhnya. Kembali ke Kellerman yang menyekap Sarah. Pada awalnya, Kellerman menggunakan cara halus agar Sarah mengungkapkan apa yang ayahnya beri. Karena sebelum meninggal, ayahnya pergi ke Washington dengan membawa sesuatu. Dan di sini Kellerman menagihnya. Pada dasarnya, memang Sarah tidak mengerti apa-apa soal itu. Namun lambat laun, Sarah pasti berpikir kunci yang dia temukan itu ada kaitannya dengan semua ini. I swear to God, I don't know what you're talking about.
Di samping itu, karena Kellerman tidak mendapat jawaban dengan cara halus, maka ada cara lain agar Sarah buka mulut. Kembali ke Lincoln, dia mendengar telepon orang suruhan Kim berdering. Lincoln yang mengangkatnya membuat Kim terkejut. Lincoln juga mengatakan, siapapun orang suruhan Kim akan bernasib sama. Hingga akhirnya percakapan mereka diakhiri oleh ancaman Lincoln kepada Kim. How much further? Di suatu tempat di perbatasan Meksiko, Michael membawa kotak dan GPS yang dia curi sebelumnya. Ternyata Kim menyusul Mahon yang terkurung di dalam gudang. Kim menjelaskan bahwa dirinya bukan tipe orang lapangan, namun karena ada kekacauan dia harus turun tangan. Lalu Kim juga mengungkapkan kalau dia menemukan petunjuk tempat pertemuan Lincoln dan Michael. Tempat itu bernama Bolsoy Boze. Dan Mahon dipaksa untuk menemukan apa yang dimaksud dengan Bolsoy Boze. Hal yang ditakutkan jika Michael melewati perbatasan, maka itu sudah di luar yurisdiksi atau batas hukum suatu negara. Dari obrolan mereka, sepertinya Kim, Mahon, dan Kellerman terikat dalam sebuah kesepakatan. Karena di sini juga Kim menyinggung soal Oscar dan anaknya yang bernama Cameron. A lot of people are relying on you. Sementara itu, Lincoln terpaksa harus berpisah kembali dengan LJ, yang dimana Lincoln akan bersama ayahnya dan LJ akan bersama Jen. Di sisi lain, Mahon sedang mencari tahu arti dari Bolsoy Boze. Namun karena rasa cemas masih membayanginya, dia kesusahan dalam mengungkap arti kata itu. Dia pun menarik nafas sejenak sembari mengirim pesan kepada seseorang untuk menghubunginya. Just call me when you get this, okay? It's important. Tanpa sengaja, Mahon melihat tato itu secara terbalik. Dan jika diperhatikan dengan seksama, Bolsoy Boze adalah angka 320091045709. Terungkap sudah, angka itu adalah koordinat lokasi pertemuan Michael dan Lincoln. Michael yang sudah berada di lokasi didatangi oleh seseorang. Ternyata cairan yang bernama nitrogliserin itu digunakan sebagai bentuk bayaran untuk mendapat tumpangan pesawat. Namun masalahnya itu bukan nitrogliserin asli, karena yang asli sudah disita oleh FBI. Beralih ke Kellerman yang akan menggunakan cara lain agar Sarah buka mulut. Di samping itu, Mahon mendapatkan lokasi tepatnya dari Wheeler, yaitu di gurun New Mexico. Michael yang diajak berbincang dulu, dia sangat cemas cairannya akan terbongkar. Terlebih dari itu, pria tersebut menyadari kemasannya terbuat dari plastik. Karena curiga, pria itu menyuruh sepupunya agar melakukan cek ulang. Tentu saja, Michael semakin ketar-ketir. Kembali ke T-Bag yang melihat titik lokasi GPS-nya berada di salah satu rumah. Bellick yang sebelumnya dipukul oleh Gary berada di rumah sakit. Dia diinterogasi oleh seorang polwan agar menceritakan kronologisnya. Namun, Bellick tutup mulut dan setelah itu dia mengirim pesan suara yang berisi ancaman kepada Gary. Terlihat Gary yang berada di salah satu hotel, dia menggunakan uang tersebut untuk menyewa 3 surabi Hanet. Di dalam perjalanannya, Lincoln membahas kembali ayahnya yang tega meninggalkan mereka selama 30 tahun. Bahkan menurut Lincoln, ayahnya belum pernah bertemu Michael. Dan sekarang, Lincoln melakukan hal yang sama kepada LJ. Namun, ayahnya memastikan mereka akan kembali bertemu. Scene berpindah ke Michael. Sial, ketika dicek, rasa cairan itu terasa manis. Michael beralasan, penjualnya bohong, bukan cairannya yang bohong. Oleh karena itu, pria tersebut menodongkan senjatanya ke arah Michael.
Tak diduga, ternyata Sucre datang di waktu yang tepat. ¡Suéltala, cobarde! Di balik Michael sudah menyelesaikan masalahnya, berbeda dengan Sarah yang mendapat tekanan lebih keras dari Kellerman. Gary meminta salah satu dari 3 surabi itu agar memuaskannya dengan gaya yang dia mau. Dan ketika Gary akan mengambil uang tip untuk mereka, Gary melihat ada sesuatu yang berkedip. Tak lama setelah itu, Leave. ternyata T-Bag sudah melacak keberadaan uangnya dengan GPS. Maka dari itu, tamatlah riwayat Gary. Melihat darah pria itu bercucuran, salah satu sepupunya meminta Michael untuk melepaskannya. Sucre mencoba membuat kesepakatan, beritahu lokasi pesawatnya, maka mereka akan dilepaskan. Hingga akhirnya pria itu memberi lokasinya, yaitu di Jalan Finley. Namun, Michael seperti tidak ingin membiarkan seseorang kembali mendapat imbasnya. Saat Kellerman kembali menekan Sarah, Kim meneleponnya. Tanpa basa-basi, Kim meminta Kellerman untuk membunuh Sarah. Put her in the ground, Paul. Terlihat T-Bag sangat santuy karena sudah mendapatkan kembali uangnya. Lalu dia menemukan secari kertas entah apa isinya itu yang jelas ada kaitannya dengan Gary. Namun, apa yang dilakukannya terhadap Gary? Setelah berpikir panjang, Michael akhirnya melepaskan mereka bertiga. Dan sebagai rasa terima kasihnya, pria itu mengatakan tempat yang sebenarnya, yaitu di penanda kilometer 11, rute 4 saat matahari terbenam. Saat beranjak pergi dari rumah sakit, Bellick mendapati Gary sudah tewas. Salahnya di sini, Bellick malah berkata dia adalah temannya. Akibatnya, polwan itu akan menindaklanjuti masalah terkait tewasnya Gary. Di tengah perjalanan untuk mengejar Michael, Mahon menyempatkan untuk menghubungi mantan istrinya yaitu Pam. Dia sangat menyesal karena telah meninggalkan Pam dan Cameron anaknya. Terlebih dari itu, Mahon meminta maaf atas segala hal. Namun, ketika Mahon akan memberi informasi yang berkaitan dengan media, dia berpikir 2 kali dan langsung menutup teleponnya. Sekarang, Mahon semakin mendekati lokasi Michael. Di samping itu, Lincoln juga sudah berada di lokasi. Namun, yang membuat Michael terkejut, ayahnya juga berada di sana. We met before. Dan di satu sisi untuk pertama kalinya, Kellerman berpikir 2 kali juga untuk membunuh seseorang. Biasanya langsung hantem aja si Kellerman. Tak lama kemudian, Kellerman kembali menekan Sarah dan memintanya sekali lagi untuk buka mulut. Please. Karena Sarah tetap bungkam, ini yang dilakukan Kellerman. Don't get me wrong, but once you give in, you just let the water come into your lungs. And you did this to yourself. Apakah Sarah akan tewas di tangan Kellerman? Dan apakah Mahon akan menemukan lokasi Michael? Film berlanjut ke episode 12. Di episode kali ini, Michael melihat ayahnya seperti melihat hantu. Michael terus berkata kalau dia mengenal ayahnya, sedangkan menurut Lincoln, Michael belum pernah bertemu dengan ayahnya. Nah, terungkap di sini. Setelah ibunya meninggal dan Lincoln masuk ke penjara anak-anak, Michael ditempatkan bersama orang tua asuh. Namun selama bersama orang tua asuh itu, Michael malah dihukum, dikurung, dan disiksa olehnya. Kembali ke Sarah yang masih bertahan dengan setengah badan yang sudah masuk ke dalam air. Dan Kellerman mempersiapkan bungkusnya untuk mayat Sarah. Tak lama, seseorang mengetuk pintunya. Pria itu meminta Kellerman untuk mengecilkan volume televisinya. Dan Sarah akhirnya berhasil menggapai penutup lubang pembuangan. Lincoln meminta penjelasan Michael. Apakah ayahnya ini yang melakukan tindakan kekerasan itu? Namun rupanya ayahnya ini adalah orang yang menyelamatkannya.
Rasa takut Michael rupanya karena dia melihat orang tua asuh itu dihabisi oleh ayahnya ini. Kellerman menganggap Sarah sudah tewas, namun ternyata hingga akhirnya Sarah berhasil lolos. Mahon baru tiba di gubuk yang sebelumnya didatangi Michael. Di sini, Mahon menemukan beberapa petunjuk. Setelah itu, Mahon mengikuti jejak langkah yang ditinggalkan. Michael bercerita bahwa dia sudah 6 bulan bersama orang tua asuhnya yang sadis itu. Ayahnya beralasan dia sulit menemukan Michael karena negara terus memindahkannya. Terlebih dari itu, ayahnya mengakui kesalahan yang dia lakukan terhadap anak-anaknya. Kemudian, dia menjelaskan kalau perusahaan mempunyai musuh dan ayahnya penting bagi perusahaan. Dan cara mudah untuk menangkapnya adalah menangkap anak-anaknya. Michael sangat emosi karena ayahnya telah terlibat dengan perusahaan. Michael juga berkata kalau hubungan mereka tidak dapat diperbaiki. This can never be fixed. Kemudian ayahnya berkata kalau ada rekaman yang dapat membebaskan Lincoln. Michael terkejut saat mengetahui rekaman itu ada di Sarah. Artinya, Michael menduga nyawa Sarah sedang terancam. Kellerman yang disetrika dadana, dia menelepon rumah sakit terdekat karena mengetahui Sarah yang terluka. Tak lama kemudian, Kim meneleponnya. Di sini, Kellerman berbohong kalau Sarah sudah tewas. Namun, Kim meminta konfirmasi dengan memfotokan mayat Sarah. Kellerman seperti sudah lelah dengan tekanan dari Kim. Beralih ke Miles dan keluarganya yang berada di suatu tempat indah tepi danau. Dan Bellick sekarang dipaksa untuk menjawab beberapa pertanyaan dari polwan ini. Di sini, Bellick mengungkapkan tujuan dia dan Gary di daerah ini adalah mengejar T-Bag untuk mendapatkan hadiah yang pemerintah janjikan. Untuk itu, Bellick akan memberikan informasi semampunya agar dapat menangkap T-Bag. Kembali ke Michael, dia akan menghubungi Sarah dengan ponsel yang sudah mereka persiapkan. Namun sebelum itu, terdengar ada suara di belakang mereka. Run! Mereka bertiga berlari ke arah mobil, sedangkan Aldo menahan Mahon agar terpusat kepadanya. Go, go, go! Pick up that! Akhirnya mereka semua berhasil lolos. Namun tak diduga, ternyata ayahnya terkena tembakan di bagian perut. Dalam keadaan darah yang terus keluar, ayahnya meminta maaf karena telah meninggalkan mereka sejak kecil. Beralih ke Miles, saat sedang bersantai, tiba-tiba anaknya mengeluh sakit di bagian perut. Casey panik karena tidak menemukan obatnya. Miles mencoba menenangkannya dan mengajak mereka ke apotek. So all we need to do is find a pharmacy. Bellick masih diperiksa oleh polwan itu, dan sekarang dia mencurigai luka Bellick karena keterangan sebelumnya dia berbohong. Dan sekarang Bellick mengaku pelakunya adalah Gary karena terjadi sedikit pertengkaran. Bahkan Bellick berakting dengan menangisi kepergian Gary. Brad, you can't blame yourself. Faktanya, Bellick masih menyembunyikan informasi keberadaan uang 5 juta dolar. Miles dan anaknya menunggu Casey yang membeli obat di salah satu apotek. Sialnya pegawai apotek itu melihat Casey yang sudah terpampang di koran. Excuse me? Dan Casey juga sudah menyadari karena melihat gerak-gerik yang mencurigakan darinya. So, I'll be right back. Di samping itu, Michael yang baru saja bertemu dengan ayahnya, di sini juga dia harus kehilangan ayahnya. Kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah, temui Sarah untuk mengakhiri semua ini.
Mahon yang sudah melihat plat nomor mobil Michael meminta bantuan pusat untuk melacak posisinya. Setelah itu, Mahon mendapat telepon dari seseorang untuk segera menuju rumah sakit. Ternyata di rumah sakit ini, pria yang sebelumnya ditembak oleh Sucre dirawat. Dan kedatangan Mahon ke sini adalah permintaan dirinya. Namun, informasi itu tidak gratis. Dia ingin adanya kesepakatan dengan Mahon. Lincoln dan Michael berduka di depan makam ayahnya. Dan penyesalan selalu datang di akhir. Itu dirasakan Michael ketika mengingat dulu dia dibebaskan oleh ayahnya, walaupun harus memakan korban. But he saved my life. Yeah. Kembali ke Mahon yang belum mendapat kesepakatan dengan pria itu. Karena terlalu banyak permintaan, Mahon sudah tidak sabar lagi hingga dia melakukan dengan caranya sendiri. No external pacemaker. FBI, out. What the hell are you doing? Dalam usaha untuk menyembunyikan fakta sebenarnya, Bellick malah dianggap sebagai tersangka utama karena ditemukan beberapa bukti yang mengarah kepadanya. Yang pertama adalah ditemukan struk pembelanjaan yang menggunakan kartu kredit milik Bellick. Nah, ternyata si T-Bag pintar juga menyimpan struk itu di sana agar tuduhan mengarah kepada Bellick. Hal yang terpenting adalah struk itu ditemukan di tangan Gary dengan jarinya yang menunjuk nama Bellick. T-Bag sudah mengatur itu semua. Karena tuduhan terus dilayangkan kepada Bellick, maka sekarang dia mengungkapkan yang sebenarnya. Semua ini karena uang $5 juta. Di dalam mobil, Miles sangat khawatir karena Casey terlalu lama berada di dalam. Ternyata itu sengaja dilakukan oleh pegawai apotek tersebut. Tujuannya memperlambat Casey sembari menunggu polisi. Sialnya, saat Casey keluar, polisi pun menciduknya. Sadar dengan Miles yang memperhatikannya, dia membuang obat itu di tempat sampah. Kemudian, Casey hanya bisa pasrah ditangkap polisi. Lebih menyakitkan lagi ketika Miles mendengar anaknya berkata, Where's mommy? Kembali ke Kellerman, dia terpaksa harus jujur kepada Kim karena tidak bisa memberikan foto mayatnya Sarah. She's gone, isn't she? But there is no way. Ternyata Sarah bersembunyi di toilet umum untuk menjahit lukanya sendiri. Michael masih larut dalam kesedihannya karena terlalu banyak orang yang tewas dalam proses membebaskan Lincoln. You know that, don't you? Too many people died because I wanted you to be free. Lincoln menjelaskan kematian ayahnya bukan akhir dari masalah ini. Lebih dari itu, korban akan tetap berjatuhan tergantung masalahnya menyebar sampai mana. Namun Michael berkata, korban itu ada di pihak mereka atau kita. Mahon yang sudah mengantongi informasi, dia memerintahkan untuk menghadang pesawat yang akan mengudara di perbatasan. Bahkan, ini akan menjadi pengejaran internasional. Sucre sangat bersemangat sekali saat pesawat itu mendarat. Namun tak diduga, Michael dan Lincoln membatalkan rencana untuk menghilang selamanya. Fly safe, Papi. Karena sekarang, urusan Michael bukan sebatas pelarian. Terlebih dari itu, ini saatnya untuk perlawanan. Langkah selanjutnya, mereka berdua akan mencari sinyal untuk menghubungi Sarah. Di samping itu, Mahon sudah mendengar suara pesawat yang mengudara. Michael juga mendengar suara pesawat, namun itu adalah pesawat jet yang mengejar Sucre. Sialnya, saat mereka masih berada di luar, Mahon melihatnya dari jauh. Bellick yang sebelumnya sudah jujur, semuanya sia-sia. Karena sekarang polwan itu menemukan bukti kedua yang cukup kuat.
Bukti itu ternyata pesan suara Bellick yang berisi ancaman. Bellick yang sebetulnya adalah korban, sekarang dia dijadikan sebagai tersangka. Melalui telepon umum, Kellerman menelepon kantor presiden. Namun seperti biasa, jika salah satu agen melakukan kesalahan atau tidak bisa menyelesaikan tugasnya, maka perusahaan akan menghapus track record agen tersebut. Itu artinya sekarang Kellerman dalam posisi berbahaya. I give. Every photo, every file, get rid of it all. I'm asking you. Bill, don't do this. Di tengah pelariannya, Michael mendapat sinyal dan menyuruh Lincoln untuk memutar balik. Namun ketika teleponnya tersambung, tiba-tiba Mahon akhirnya dapat melumpuhkan mereka berdua. Bahkan Michael tidak berkutik ketika Sarah berbicara di teleponnya. Hello? Apakah pelarian mereka akan terhenti di sini? Lalu, bagaimana dengan perlawanan yang disuarakan oleh Michael? Michael? Film berlanjut ke episode 13.